Manusia, terus mau diapain pakai mesin? Dan dia juga bilang bahwa si Brondong itu kalau udah dieksekusi darahnya bakal diminum dan juga dagingnya dimakan sama mereka-mereka untuk hal-hal yang tadi itu, untuk kekayaan, kecantikan, kepopuleritasan, dan lain-lain. Pernah dapat tawaran MC untuk acara birthday private party yang ke-54. Nah, yang ke-54, tapi bedanya di sini ada brondong-brondong. Oke, pikiran aku kalau ada brondong, ngerti kan? Dan awalnya aku pikirin itu cuman kayak acara private birthday party doang. Terus tiba-tiba dia nyaranin aku untuk berdua MC-nya. Nah, kata dia MC kalau mau berdua nggak apa-apa, fee sekian. Terus aku bilang dong MC cowok ya, karena biasa aku sama cowok gitu partnerannya, tandemannya. Terus kata dia bisa kalau takut. Ada kata-kata kalau takut. Emang aku mau ngapain? Kan aku mau MC, ngapain harus takut? Kok kayak udah mulai agak janggal ya. Pertama aku harus sama partner cewek dan dia bilang kalau misalkan takut. Terus tiba-tiba dia mau naikin harganya Sabtu sendiri jadi 10 juta 1 jam. Tergiur gak sih? Ya tergiur lah gue. Zaman sekarang MC cuma 1 jam dibayar 10 juta. Siapa yang gak mau? Si klien aku mulai jelasin rangkaian acaranya. Nanti si brondongnya merangkak terus digantung gitu. Hah? Kayak ini acara apa sih? Dan akhirnya si orang ini ngejelasin bahwa acaranya itu setelah birthday party mereka akan ada yang namanya eksekusi. Eksekusi di bayangan aku pada saat itu adalah iya begitu, iya kan? Ternyata di sini dia bilang bahwa si Brondong ini setuju untuk jadi tumbal. Dan dia sempat bilang juga tenang aja jangan takut. Terus aku kayak nanya lagi, "Kak, kalau yang jadi tumbal itu diapain? Aku masih belum paham." Jadi tumbal, Dok. Tumbal apa nih? Karena gue kepo, di situ gue nanya, ini buat pesugihan. Terus dia jawab, bener seperti pesugihan. Terus gue nanya lagi, kalau boleh tahu pesugihan untuk apakah? Awet muda, kecantikan, kekayaan, karir, dan lain-lain. Oh my god, gue langsung shock. Kita lanjut lagi di part 3. Kali ini aku udah gak pakai screenshotan chat biar lebih aman ya. Nah, dan abis itu aku ulik terus kan kayak gimana nih susunan acaranya. Setelah itu si kakaknya bilang bahwa acaranya seperti biasa, birthday party dulu. Setelah itu mereka baru ngadain yang namanya ritual. Jadi ritualnya dilakukan setelah acara birthday partinya selesai, which is MC, DJ, dancer, dan talent-talent lain gak ikutan dong. Nah, setelah itu baru mereka ngadain yang namanya ritual, dimana si tumbalnya ini dieksekusi. Yang aku bilang eksekusi, dan dia sempat bilang bahwa eksekusi ini ada 2 cara, yang manual dan juga menggunakan mesin. Itu kan manusia, terus mau diapain pakai mesin? Dan dia juga bilang bahwa si Brondong itu kalau udah dieksekusi darahnya bakal diminum dan juga dagingnya dimakan sama mereka-mereka untuk hal-hal yang tadi itu, untuk kekayaan, kecantikan, kepopuleritasan, dan lain-lain. Dan sebelumnya aku sempat disuruh nonton film Rumah Dara terlebih dahulu. Terus dia sempat jelasin bahwa kalau di Rumah Dara itu secara pemaksaan, tapi kalau ini tuh secara ikhlas. Karena memang brondong-brondongnya ini dibayar dengan harga yang sangat mahal, ratusan juta bahkan sampai miliaran. Dan ini juga bener banget kayaknya memang sekte elit, karena memang acaranya itu adanya juga di Jakarta Selatan, yang dimana itu adalah tempat rumahnya orang-orang kaya. Kalau kalian sempat baca di screenshotan TikTok aku yang sebelumnya ada tulisan 15 brondong, itu bukan 15 brondongnya dijadiin tumbal ya, melainkan sudah 15 kali, dimana acara ini itu dilakukan setiap 1 tahun sekali, which is tahun ini adalah acara ke-16, dan berarti ini sudah berjalan selama 16 tahun. Demi apa woy udah 16 tahun? Guys, si brondongnya ini sebelum dieksekusi, mereka sebelumnya bertahun-tahun sebelumnya memang sudah jadi simpenan dari si tantenya atau si orang yang akan membeli dia sebagai tumbal. Nah, berarti selama bertahun-tahun dia udah nikmatin dong fasilitasnya, dari mulai mobil, rumah, dan lain-lain. Nah, sampai pada akhirnya kalau udah waktunya, si brondong ini baru dibeli lagi dengan harga yang mahal untuk dijadiin tumbal. Dan biasanya backgroundnya si brondong itu berbeda-beda. Ada yang uangnya dipakai untuk memang bayar hutang, orang tuanya kelilit hutang, atau misalkan orang tuanya di kampung sakit. Jadi beda-beda tiap brondong backgroundnya. Hai teman-teman semuanya,
semuanya, jadi di part ini aku bakal kasih tahu bahwa kejadian ini memang sesuai dengan apa yang aku alami. Jadi kalau misalkan teman-teman beranggapan bahwa ini aku ceritanya ngarang atau misalkan aku halu, nah ini memang aku menceritakan apa yang orang ini chat ke aku. Jadi dengan sangat terpaksa kali ini aku harus memperlihatkan lagi beberapa screenshotan chat sebelumnya. Kenapa aku bisa tahu sampai sedetail itu rangkaian acaranya? Dan di sini aku juga sempat nanya lagi untuk rangkaian acaranya seperti apa, tapi ternyata dia malah nanya lagi yang eksekusi. Terus aku bilang adalah untuk yang birthday party, Kak. Jadi di sini aku menilai bahwa dia ini memang ingin menceritakan tentang detail dari ritual tersebut. Dan di sini juga dia sempat jelasin seperti apa background dari brondong yang akan dijadikan tumbal pada saat itu. Jadi aku tekankan sekali lagi bahwa cerita ini based on pengalaman aku pribadi dan aku cuma pengen men-share pengalaman aku untuk teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya.